Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang tata nama senyawa. Tata nama adalah memberi nama sebuah senyawa, di mana tata nama senyawa itu seperti biasa ada yang yupak atau internasional dan ada pula yang nama dagang atau yang biasa disebut sebagai nama lazim. Nah, untuk memberi nama yang kali ini kita menggunakan sistem internasional atau yupak-nya. Aturan dalam pemberian nama, teman-teman, secara keseluruhan itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah senyawa biner. Senyawa biner itu apa? Yaitu senyawa yang terdiri dari 2 jenis unsur. Nah, kemudian si senyawa yang nanti ada lagi tata nama senyawa poliatom. Poliatom itu artinya nama senyawa yang tersusun atas lebih dari 2 unsur penyusunnya. Kemudian ada lagi tata nama yang bersifat asam basa. Nanti kita bahas satu persatu. Terus yang terakhir yaitu tata nama senyawa yang mempunyai bilok atau muatan unsur logamnya lebih dari 1. Untuk menyingkat waktu, maka mari kita pelajari tiap unsur tersebut satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu apabila dia senyawanya biner, kemudian terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Biner terdiri dari 2, penyusunnya adalah unsur logam dan non-logam. Sebagai contoh, kita ambil sebelumnya kita jelaskan dulu menyingkat harus tahu dulu pemahaman apa aja yang tergolong non-logam. Sepertinya ini sudah pernah kita pelajari di materi semester lalu, Ibu sekedar mengingatkan saja. Golongan non-logam yaitu terdiri dari golongan 7A, 8A, kemudian senyawa organik. Senyawa organiknya apa saja? CHONSP, SE. Kemudian golongan 7A kalau kita jabarkan menjadi FCl, BRI, dan AT. Kemudian golongan 8A kita jabarkan menjadi HENEAR, KR, XERN atau heboh negara Arab karena serangan radon, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kalau yang di sini fluoro, kloro, bromo, iodo, dan astatin. Ini adalah semuanya merupakan golongan non-logam. Kalau kita mempunyai senyawa yang salah satunya berada di non-logam, satu lagi berada di golongan logam, maka pemberian namanya adalah ditulis logamnya dulu, baru diikuti non-logam, kemudian berakhiran ida. Sebagai contoh, Ibu ambil contoh misalkan kita punya NaCl. Kita lihat Na ada nggak di golongan non-logam yang tadi saya sebutkan. Di 7A tidak ada Na, di 8A tidak ada Na, di golongan senyawa organik pun tidak ada Na. Dengan demikian Na atau natrium ini kita kategorikan dia adalah logam. Kemudian Cl-nya kita cari, ternyata dia ada di golongan 7A. Ini Cl. Berarti dia adalah non-logam. Nah, ketika ada logam dan non-logam, maka memberi namanya gimana tadi? Tuliskan nama logamnya dulu. Logamnya ditulis dulu, nama logam. Kemudian dilanjutkan dengan non-logam, ya. Kemudian diakhirin dengan ida. Kemudian diakhiri ida. Contohnya ini. Na adalah logam, maka ditulis logamnya dulu menjadi natrium. Kemudian diikuti non-logamnya berarti Cl, klor. Berakhiran ida. Jadi NaCl adalah natrium klorida. Kenapa kita beri nama natrium klorida? Karena Na-nya logam, Cl-nya non-logam. Dua-duanya ini NaCl itu tergolong senyawa biner, senyawa yang hanya terdiri dari 2 unsur saja. Maka pemberian namanya ketika dia logam dan non-logam menjadi
Logam ditulis dulu, diikuti non logam berakhiran ida.